Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 dengan materi letak geografis wilayah Indonesia. Oke, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan pengaruh kondisi geografis Indonesia secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan kondisi geografis negara kepulauan Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat ya anak-anak? Kita langsung ke materinya. Yang pertama, letak geografis. Kita bahas tentang letak geografis dulu ya. Jadi, letak geografis Indonesia merupakan negara dengan letak wilayah yang strategis karena secara geografis Indonesia berada di antara benua Australia dan juga benua Asia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di sini, Ibu menampilkan peta Indonesia. Bisa dilihat sebelah atas itu ada Samudra Pasifik dan sebelah kiri bawah itu ada Samudra Hindia. Udah tahu ya anak-anak ini tuh peta negara kita, peta negara Indonesia. Oke, selanjutnya letak astronomis. Jadi secara astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bentang timur sampai 141 derajat bentang timur. Indonesia yang terletak di antara 2 samudra besar mempunyai dampak mendapat angin laut yang membawa banyak hujan. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Ada yang tahu iklim tropis itu apa? Ya, iklim tropis itu kita musim hujan dan musim kemarau. Nah, selain itu, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim yang tadi Ibu bilang. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Jadi Indonesia 6 bulan sekali itu musim hujan dan 6 bulan berikutnya musim kemarau. Sini ada pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak lintang itu mempengaruhi perubahan iklim yang tadi seperti Ibu bilang. Kita mempunyai 2 iklim, yaitu iklim tropis, musim hujan dan musim kemarau. Dan letak bujur mempengaruhi perbedaan waktu di setiap daerah. Waktu Indonesia Barat atau WIB dengan patokan garis bujur 105 derajat bentang timur. Waktu Indonesia Tengah atau WITA dengan patokan garis bujur 120 derajat bentang timur. Waktu Indonesia Timur atau WIT dengan patokan garis bujur 135 derajat bentang timur. Nah, sini ada perbedaan gambar dari garis lintang dan garis bujur. Kan anak-anak tahu ya, kalau misalkan bumi itu bentuknya globe, bulat seperti bola. Nah, kalau misalkan dari garis lintang itu, dia dari bentang barat sampai ke bentang timur. Kalau garis bujur dari kutub utara sampai kutub selatan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, tadi kan udah tahu nih perbedaan dari garis lintang dan garis bujur. Di sini ada pengertiannya. Garis lintang merupakan garis maya atau garis hayal yang melingkari bumi, ditarik dari arah barat hingga timur, yang dipergunakan dalam menentukan lokasi yang ada di bumi terhadap garis khatulistiwa. Garis lintang dipergunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa.
yaitu utara atau selatan. Fungsi garis lintang tadi menentukan zona iklim di bumi. Terbagi 4 zona iklim, subtropis, tropis, sedang, dan kutub. Dan kita ada di zona tropis. Selanjutnya ada garis bujur. Garis bujur merupakan garis imajiner yang berupa garis lurus yang menghubungkan bumi dari kutub utara hingga kutub selatan. Karena garis bujur mengikuti bentuk bumi yang bulat, maka garis bujur tersebut mempunyai besaran sekitar 360 derajat. Kegunaan dari adanya garis bujur ini sendiri digunakan untuk menentukan waktu dan tanggal seluruh belahan bumi. Untuk garis bujur, tempat yang dianggap sebagai 0 derajat merupakan garis yang melintang dari kutub utara ke kutub selatan yang tepat melewati atau melintasi kota Greenwich yang ada di Inggris. Garis bujur 0 derajat itulah yang selanjutnya ditetapkan sebagai titik awal perhitungan waktu internasional yang disebut dengan waktu Greenwich Mean Time atau GMT. Fungsi garis bujur juga bisa digunakan untuk menentukan pembagian zona waktu. Setiap 15 derajat bujur timur atau bujur barat mempunyai selisih waktu 1 jam. Oke, sekarang kita bahas pokoknya pembagian waktu Indonesia yang tadi sudah Ibu bilang ada WIB, WITA, dan WIT. Kita bahas dulu yang WIB-nya ya, atau waktu Indonesia Barat. Daerah yang berada di Indonesia sebagian barat memiliki selisih waktu plus 7 terhadap GMT itu atau Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain ada Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Lalu selanjutnya ada waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Wilayah Indonesia Tengah memiliki selisih waktu plus 8 terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain ada Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan yang terakhir ada waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu plus 9 terhadap GMT, Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sini ada gambar. Pertama, WIB. Ini garis yang membatasi wilayah pembagian waktu dari Sumatera ke Pulau Jawa ke Kalimantan. Kalimantan terbagi dua, ada yang WIB dan WITA. Pulau Sulawesi termasuk WITA, Nusa Tenggara, dan Kalimantan bagian Samarinda, Balikpapan. Sini ada WIT, waktu Indonesia bagian timur. Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sini ada yang ingin tanyakan? Sudah cukup mengerti ya? Oke. Selanjutnya ada kita bahas ke letak wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luar perairannya ada 3.257.483 km persegi. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pertama, Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dengan luas wilayah sekitar 138.793,6 km persegi dan memiliki batas wilayah utara. Di utara itu ada Laut Jawa, selatan Samudra Hindia, di bagian barat ada Selat Sunda, dan timur ada Selat Bali. Provinsinya
Ada ibu kota di Pulau Jawa itu yang pertama ada DKI Jakarta, yaitu di Jakarta. Banten dan ibu kotanya itu Serang. Jawa Barat ibu kota Bandung. Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang. Daerah istimewa Yogyakarta dengan ibu kotanya Yogyakarta. Jawa Timur dengan ibu kota Surabaya. Sini ada contoh gambar peta Pulau Jawa. Ya, dari Selatan, Banten, Bogor, Bandung, Cirebon, Jawa Tengah. Selanjutnya, Pulau Sumatera. Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia dengan luas 473.481 km persegi. Penduduk pulau ini sekitar 50 juta 940.351 sesuai dengan sensus tahun 2018. Provinsi-provinsi di Sumatera yang pertama ada daerah khusus Nanggroe Aceh Darussalam dengan ibu kotanya Banda Aceh, Sumatera Utara dengan ibu kotanya Medan, Sumatera Barat dengan ibu kotanya Padang, Riau dengan ibu kotanya Pekanbaru, Kepulauan Riau dengan ibu kotanya Tanjung Pinang, Jambi dengan ibu kotanya Jambi, Sumatera Selatan dengan ibu kotanya Palembang, Kepulauan Bangka Belitung dengan Pangkal Pinang atau Bangka, Bengkulu dengan ibu kota Bengkulu, dan Lampung dengan ibu kotanya Bandar Lampung. Di sini ada contoh gambar Pulau Sumatera. Dari ujung utara ini ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dengan dibatasi dengan Samudra Hindia, Selat Sunda, Selat Malaka. Lalu selanjutnya ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki luas sekitar 743.330 km persegi. Batas wilayah di utara ada batas Malaysia dengan Brunei, di selatan ada Laut Jawa, di bagian baratnya ada Selat Karimata, dan bagian timurnya ada Selat Makassar. Sini ada Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak, Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya Palangkaraya, Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin, Kalimantan Timur dengan ibu kotanya Samarinda, Kalimantan Utara dengan ibu kotanya Tanjung Selor. Sini Ibu menampilkan peta Pulau Kalimantan. Dengan ada perbatasan negara lain, ada negara Brunei, negara Malaysia. Oke, selanjutnya Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki luas sekitar 174.600 km persegi. Batas wilayah di utaranya ada Laut Sulawesi, di bagian baratnya ada Selat Sunda, di bagian selatannya ada Laut Bali, dan di bagian timurnya perbatasan Pulau Halmahera dan Laut Arafuru. Di Sulawesi Utara dengan ibu kotanya Manado, Gorontalo dengan ibu kotanya Gorontalo, Sulawesi Tengah dengan ibu kotanya Palu, dan Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju, Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Makassar, Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya Kendari. Sini Ibu menampilkan Pulau Sulawesi. Oke ya. Selanjutnya Pulau Papua. Pulau Papua yang merupakan pulau terluas di Indonesia dengan wilayah sekitar 786.000 km persegi. Batas wilayahnya yaitu di utaranya ada Samudra Pasifik, di bagian baratnya ada Kepulauan Maluku, di bagian selatannya ada Laut Arafuru dan Samudra Hindia, dan bagian timurnya ada Papua Nugini. Di Papua Barat dengan ibu kotanya Manokwari, dan Papua dengan ibu kotanya Jayapura. Sini
ada contoh gambar dari peta Pulau Papua. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Nanti selanjutnya Ibu akan mengasih tugas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.